Baik, selamat pagi sekali lagi bagi yang terhormat tamu undangan kami pagi hari ini sudah bergabung. Tak lupa juga selamat pagi kepada rekan-rekan media yang sudah juga bergabung bersama kami pagi hari ini di Deklarasi APJAPI atau Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia yang akan secara resmi dideklarasikan hari ini. Dan sebelumnya saya ingin sapa juga kembali bagi para tamu undangan yang terhormat. Ada Ketua Badan Perlindungan Konsumen BKPN Bapak Dr. Rizal E. Halim. Selamat pagi Pak. Lalu juga ada Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association atau INACA Bapak Denon Prawira Atmaja. Tak lupa juga selamat pagi untuk para tamu undangan yang lainnya yang terhormat. Ada tadi dari Komunitas Fotografer Aviasi Indonesia, lalu juga ada dari Semarang, ada dari Aviation Community, dari tadi ada Line Group, dari Citylink, dari PT Angkasa Pura II, lalu juga ada Ikatan Pilot Indonesia dan juga Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, serta tentunya juga dari Asosiasi Perusahaan Nasional Pengiriman dan Pengantaran Barang Indonesia Asperindo. Seperti yang kita ketahui, tentunya penerbangan adalah salah satu hal yang sangat kita butuhkan saat ini. Dan apalagi di era yang menuju endemi sekarang ini, tentunya para konsumen sudah mulai berlomba-lomba lagi untuk bisa mempergunakan jasa penerbangan Indonesia. Dan untuk bisa mengetahui lebih jelas apa sebenarnya Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia ini, langsung saja kami berikan kesempatannya kepada Ketua APJAPI atau Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia, yaitu Bapak Alvin Lee, untuk bisa memberikan keterangannya kepada kami semua. Pak Alvin, silakan Pak. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak sekalian yang hadir pada pagi ini untuk mengikuti acara kita, dan terutama saya juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Denon, Ketua Umum INACA yang berkenan memberikan sambutan, kemudian Pak Rizal dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan juga Dirjen Perhubungan Udara yang berkenan memberikan sambutan pada pagi hari ini. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, pandemi telah mengubah dunia penerbangan. Banyak perubahan peraturan, syarat, serta tata laksana penerbangan yang cukup memberatkan, membingungkan baik pengguna jasa maupun penyelenggara pelayanan seperti airlines dan airport. Dinamika perubahan sedemikian cepat terjadi bahkan dari hari ke hari, hingga tidak jarang menimbulkan gesekan antara pengguna jasa dengan penyelenggara pelayanan. Pergerakan penumpang penerbangan Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2018, ketika itu tercatat 101,9 juta penumpang domestik. Tahun 2019 turun menjadi 79,5 juta. Dan ketika Indonesia diserang pandemi pada tahun 2020, jumlah penumpang domestik merosot drastis, hanya tinggal kurang dari separuhnya dari 2019, yaitu tinggal 35,4 juta. Dan terus menurun pada tahun 2021. Data terakhir yang kami dapatkan tahun 2021 itu di bawah 30 juta bahkan untuk penerbangan domestik. Ini tentunya berdampak bagi semua penumpang, juga sulit untuk bepergian. Penyelenggara pelayanan seperti airport dan airlines juga kesulitan karena pendapatannya juga menurun, ongkos-ongkos naik. Ya. Namun belum selesai pandemi sudah bertambah pula tantangan yang menghadang industri transportasi udara. Dinamika geopolitik berupa konflik Rusia dengan Ukraina telah mendorong kenaikan harga minyak dan gas. Konsekuensinya, harga aftur 2 bulan ini mengalami kenaikan signifikan. Sekitar sudah naik 20% dari harga awal tahun. Sehingga diperkirakan dalam waktu dekat tidak bisa dihindari lagi, ini akan berdampak pada harga tiket pesawat. Ini juga akan dilematis. Penumpang baru mulai kembali bepergian, harga tiket naik,
saya yakin ini juga menjadi masalah bagi airline karena juga kebangkitan kembali penerbangan Indonesia bisa terhambat lagi. Ibu dan Bapak sekalian, pelayanan penerbangan yang baik, nyaman, dan adil hanya dapat terwujud jika ada komunikasi yang lancar, terbuka, dan egaliter antara konsumen dengan penyelenggara pelayanan serta regulator. Dalam hal ini regulator tentunya pemerintah ya. Untuk itu diperlukan wadah bagi pengguna jasa penerbangan di Indonesia agar kedudukan konsumen penerbangan ini setara, seimbang dengan operator bandara, dengan maskapai penerbangan, serta dengan regulator. Agar suara dari konsumen ini dapat terwakili. Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 pada pasal 396 dan 397 itu mengatur tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penerbangan. Ini diperkuat dengan pasal 68 Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang penerbangan. Kehadiran Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan, selanjutnya disebut secara singkat APJAPI, bertujuan membawa perbaikan pelayanan secara berkelanjutan bagi pengguna jasa penerbangan di Indonesia dengan menempatkan diri sebagai mitra yang seimbang bagi pemerintah dan bagi badan usaha penyelenggara pelayanan penerbangan. Kami bertegas bahwa APJAPI menempatkan diri sebagai mitra, bukan sebagai lawan terhadap regulator dan penyelenggara pelayanan. APJAPI mengedepankan kerjasama yang baik dalam mewujudkan ekosistem transportasi udara Indonesia yang tangguh, handal, kompetitif, dan modern. Kegiatan utama APJAPI adalah menyediakan layanan mediasi antara konsumen dengan penyelenggara pelayanan penerbangan agar mendapatkan solusi yang adil serta perbaikan pelayanan yang berkelanjutan. Di samping itu, APJAPI berkomitmen terhadap edukasi konsumen agar pengguna jasa penerbangan makin memahami peraturan, hak serta kewajibannya. Pengguna jasa penerbangan perlu memahami fungsi dan peran setiap perusahaan, lembaga, dan instansi dalam lingkungan penerbangan sehingga konsumen dapat lebih berkontribusi dalam mewujudkan lingkungan industri transportasi udara yang lebih aman, lebih nyaman, lebih efisien, dan lebih profesional. Salah satu program APJAPI dalam menyuarakan pendapat dan penilaian pengguna jasa penerbangan adalah pemanfaatan aplikasi APJAPI. Ini nanti akan diuraikan secara lebih detail oleh Pak Solekan selaku Wakil Ketua. Aplikasi ini nantinya dapat diunduh untuk digunakan di telepon seluler guna memberikan penilaian terhadap berbagai aspek pelayanan baik sebelum, selama, maupun setelah penerbangan. Hasil penilaian ini akan disampaikan kepada penyelenggara pelayanan agar dimanfaatkan sebagai rujukan untuk perbaikan. APJAPI juga mempunyai perhatian besar terhadap peran serta para pemangku kepentingan penerbangan Indonesia terhadap pelestarian lingkungan. Untuk itu, APJAPI juga akan aktif memberi masukan dan dukungan terhadap upaya penghematan energi, pengurangan emisi gas buang, efisiensi penggunaan sumber daya alam, pengelolaan limbah penerbangan, serta upaya-upaya lainnya. Hari ini, tanggal 15 Maret 2022, kami pilih sebagai waktu yang tepat untuk deklarasi atau mengumumkan kehadiran APJAPI karena tanggal 15 Maret merupakan Hari Hak Konsumen Sedunia. Pilihan ini mencerminkan komitmen APJAPI untuk memperjuangkan hak-hak konsumen penerbangan Indonesia.
Selanjutnya, kami mohon dukungan moral dan kerjasama segenap pemangku kepentingan industri transportasi penerbangan agar bersama-sama kita dapat meningkatkan kualitas pelayanan penerbangan di Indonesia. Demikian, terima kasih. Sekali lagi mohon dukungan dan kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alvin, terima kasih sekali lagi atas paparannya. Jadi kita kini telah mengetahui seperti apa Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia itu ya. Dan tentunya ini adalah merupakan, kita berharap juga ini menjadi sebuah kerjasama harmonis antara APJAPI, lalu juga untuk pemangku kebijakan dan juga tentunya hak konsumen di sini yang juga diperjuangkan juga oleh APJAPI. Dan para hadirin sekalian, kita akan siang hari ini juga sudah kedatangan dan juga sudah ada dari Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association atau INACA, yaitu Bapak Denon Prawira Atmaja, yang juga akan memberikan sambutannya dalam acara deklarasi siang hari ini. Kepada Pak Denon, silakan, kami persilakan waktunya, Pak. Terima kasih, Mbak Ita. Saya ingin menyapa sahabat-sahabat saya, tentu yang saya hormati Ketua APJAPI Pak Alvin Lee, kemudian juga Bapak Dirjen Perhubungan Udara Bapak Novirianto atau yang hadir mewakili, kemudian pengawas APJAPI Ibu Paulana atau yang mewakili, kemudian sebagai pemberi kata sambutan juga sahabat saya Direktur Utama Angkasa Pura II Pak Awaludin, segenap pengurus APJAPI. Saya lihat di sini juga ada hadir beberapa sahabat-sahabat dari komunitas aviasi, ada Kepala BPKN Pak Rizal Halim dan teman-teman dari komunitas aviasi dan semua peserta yang hadir pada acara deklarasi pada pagi hari ini. Kami dari INACA mengucapkan selamat tentunya atas terbentuknya Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan atau tadi disebutkan APJAPI, yang dideklarasikan pada hari ini Selasa tanggal 15 Maret 2022. Semoga APJAPI mampu menempatkan diri sebagai mitra yang seimbang bagi pemerintah dan badan usaha penyelenggara pelayanan penerbangan, serta mampu membawa perbaikan pelayanan secara berkelanjutan bagi pengguna jasa penerbangan. Seperti yang kita ketahui, perkembangan kondisi pandemi COVID-19 menunjukkan adanya perbaikan dan harapan baru terhadap pemulihan ekonomi nasional. Rencana pemerintah untuk merubah status pandemi menjadi endemi tentunya akan berdampak positif bagi operator penerbangan dan juga bagi para pengguna jasa penerbangan pada khususnya. Karena adanya relaksasi pembatasan perjalanan udara yang selama ini menghambat kegiatan penerbangan dan sekarang ini sudah mulai lancar kembali. Berdasarkan kajian INACA bersama dengan UNPAD, April 2021 lalu, pemulihan sektor penerbangan diproyeksikan akan mulai membaik di tahun 2022. Untuk penerbangan domestik dan kembali optimal pada tahun 2024. Sedangkan untuk penerbangan internasional diprediksi akan mulai membaik pada akhir tahun 2023 dan kembali optimal pada tahun 2026. Jumlah penumpang angkutan udara diperkirakan akan meningkat di kisaran 53 juta penumpang pada tahun 2022, sejalan dengan adanya relaksasi dan mulai terbukanya secara bertahap penerbangan internasional kita. Dengan terciptanya bisnis penerbangan ke arah kondisi normal baru, tentunya dibutuhkan fungsi dan kontrol antara yang menyuarakan kepentingan masyarakat, keinginan dan harapan para pengguna jasa penerbangan. INACA yang mewakili operator penerbangan, berjadwal, tidak berjadwal, dan kargo menyadari bahwa keunggulan bersaing tidak hanya mengandalkan pada kemajuan teknologi semata, namun juga memperhatikan besar pada aspek kualitas pelayanannya. Harapan kami kehadiran APJAPI mampu memberikan masukan yang berharga dan bisa dijadikan sebagai bahan rujukan bagi para pelaku industri penerbangan dalam menciptakan sistem pelayanan prima yang berbasis pada kepuasan pengguna jasa penerbangan. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan mewakili INACA. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denon untuk waktunya dan juga kesempatannya sudah memberikan. Mudah-mudahan ini juga menjadi kerjasama yang manis ya Pak ya, antara INACA dan juga APJAPI dan juga tentunya konsumen. Baik. Amin. Dan selanjutnya
hadirin sekalian, akan ada sambutan dari Ketua Badan Perlindungan Konsumen Indonesia atau BPKN, yaitu dari Bapak Dr. Rizal E. Halim, yang juga akan memberikan sambutannya untuk kita pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Pak Rizal. Baik, terima kasih Mbak Ita. Yang kami hormati Ketua APJAPI, Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia, Bapak Alvin Lee, kemudian ada Bapak David Tobing, ada Pak Solehan, Pak Agus Sutopo, beserta seluruh jajaran APJAPI. Yang kami hormati Direktur Angkasa Pura II, Direktur Utama Angkasa Pura II atau yang mewakili, kemudian Ketua Umum INAKA, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, kemudian rekan-rekan dari komunitas fotografi, tadi ada 3, dan Bapak Ibu hadirin sekalian, para undangan, pemangku kepentingan yang tentu saya banggakan dan kami hormati. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentu puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan perkenankan kami, saya atas nama BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi rekan-rekan di APJAPI yang telah bekerja keras sehingga berhasil menginisiasi pembentukan Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia. Tentu pembentukan APJAPI ini menjadi sangat penting bagi ekosistem, tidak hanya di industri penerbangan, tetapi rantai-rantai nilai yang bergesekan dengan industri penerbangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan ini walaupun sepintas itu merupakan kumpulan pengguna, tetapi sebenarnya tadi Pak Alvin Lee sudah menjelaskan, sebenarnya asosiasi ini atau entitas ini juga bisa digunakan untuk membalancing, menyempurnakan atau memberi masukan-masukan yang konstruktif bagi sektor jasa penerbangan. Tidak hanya terkait dengan mobilisasi orang, tetapi juga mobilisasi barang dan jasa. Nah, kalau kita lihat perkembangan teknologi digital itu kemudian melahirkan berbagai intermediaris di pasar yang juga sangat membutuhkan koordinasi, kolaborasi, dan integrasi yang memadai, sehingga tadi kalau kita membayangkan satu roda mata rantai dengan beberapa mata rantai, gerakannya harus seirama. Kalau ada satu roda yang bermasalah, maka itu akan mengganggu roda yang lain. Nah, APJAPI tentunya menurut saya akan banyak menjaga keseimbangan ini, memastikan seluruh roda tadi itu berjalan seirama. Tidak ada yang terlalu cepat, tidak ada yang terlalu lambat, bahkan yang mangkrak. Nah, kalau ada mangkrak satu roda, industrinya menjadi bermasalah. Nah, Bapak Ibu yang kami banggakan, tentu kami sangat senang dan sangat berharap APJAPI ini akan memperbaiki literasi konsumen kita, kemudian memperbaiki juga tatanan sektor jasa penerbangan yang tentu memang tidak mudah, apalagi di tengah pandemi tadi sektor penerbangan termasuk sektor yang mendapat tekanan yang cukup dalam. Nah, ini hari yang sangat baik tentunya buat kita semua. Ini 15 Maret ini adalah Hari Konsumen Sedunia. Sekitar 60 tahun yang lalu atau di tahun 62 pertama kali Presiden John F. Kennedy menyampaikan pidatonya di depan Kongres yang berjudul Special Message to Consumer Rights. Di situ ada 4 hak dasar yang disampaikan oleh John F. Kennedy dan kemudian itu berkembang sampai saat ini. Nah,
di Indonesia sendiri kita baru mengundangkan perlindungan konsumen itu di era reformasi, atau kurang lebih sekitar 13 tahun setelah PBB mendeklarasikan UN Guidelines on Consumer Protection. Nah, undang-undang ini juga menjadi dasar hukum bagi kita semua, juga bagi teman-teman di Apjapi, tentu di samping regulasi sektoral atau regulasi di sektor penerbangan atau perhubungan udara. Nah, Bapak Ibu, kami tentunya sangat berharap kita bisa berkolaborasi ke depan, bekerja sama, khususnya di tengah pemulihan ekonomi. Kita berharap akhir bulan ini sudah bisa ada perubahan pandemi menjadi endemi, dan sektor penerbangan tentunya bisa kembali bergeliat di masa akan datang. Karena sektor penerbangan ini yang cukup parah ya, tekanannya cukup dalam, sampai 60-70% tekanannya berkurang ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tentu deklarasi Apjapi hari ini menjadi momentum yang baik buat kita semua untuk berkolaborasi. Kami di BPKN setiap tahun selalu menerima pengaduan di sektor penerbangan. Dan kami senantiasa berkoordinasi dengan teman-teman di Kementerian Perhubungan, khususnya di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, pelaku usaha, dan juga nanti tentunya lebih mudah lagi dengan asosiasi. Jadi asosiasi akan lebih membantu. Memang kalau kita lihat keseimbangan antara entitas di pasar di Indonesia, kita masih sangat lemah dari sisi consumer groups. Consumer groups ini memang sebenarnya kalau kita lihat LPKSM-nya, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya, masyarakatnya cukup banyak ya. Ada sekitar 500 yang aktif di seluruh Indonesia, hanya yang benar-benar bisa kita rasakan keeksistensinya itu tidak banyak. Salah satunya tempat Pak David ya, Komunitas Konsumen Indonesia. Kemudian pionir di Indonesia YLKI yang pertama kali membentuk lembaga perlindungan konsumen. Kemudian lembaga-lembaga lain di sejumlah daerah. Nah, keberadaan teman-teman di consumer groups ini tentu menjadi penyeimbang atas keseimbangan antara produsen dan konsumen. Tapi sebenarnya kalau kita lihat tidak cuma itu, kehadiran consumer groups termasuk Apjapi ini akan menjadi agen katalisator untuk kemajuan satu sektor dan sektor lain yang beririsan. Jadi kalau kita lihat tadi ibarat roda. Nah, kalau kita punya industri jasa penerbangan ini bisa tumbuh dengan baik, efisiensinya bagus, produktivitasnya oke, maka kita bisa berharap ini akan menjadi motor ekonomi kita. Karena tadi kita harus berhadapan-hadapan dengan negara tetangga yang tentu punya tingkat produktivitas yang tinggi, sementara kita masih terkendala banyak hal. Nanti mungkin Pak Alvin, Bang David juga bisa membantu persoalan antara operator dan regulator. Nah, ini juga yang memang tidak mudah. Kalau di perhubungan udara saya pikir sudah selesai ya, udah lebih mudah kita, tapi di perhubungan yang lain itu masih banyak masalah. Nah, mudah-mudahan deklarasi Apjapi ini bisa menjadi media kita bersama. Kami di BPKN berharap Pak Alvin Lee, Bang David, kita bisa berkoordinasi secara intens dan itu kolaborasi itu sesuatu yang positif, konstruktif, dan membuat iklim usaha, iklim ekonomi kita cukup memadai dalam mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal, terima kasih banyak untuk waktunya dan juga sambutannya. Dan langsung saja kalau begitu,
kami juga undang yang terhormat Direktur Jenderal Perhubungan Udara dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, ada Bapak Novi Rianto, yang juga akan memberikan sambutannya di deklarasi ABJAPI pagi hari ini. Waktu kami persilahkan. Yang saya hormati Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia, Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Ketua Umum INAKA, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat mengikuti bersama acara rancangan kegiatan deklarasi ABJAPI. Saya menyampaikan apresiasi kepada Ketua ABJAPI dan jajaran atas penyelenggaraan kegiatan ini, di mana pada kesempatan yang baik ini saya dapat bersilaturahmi secara daring dengan Bapak Ibu sekalian. Dalam ajang silaturahmi ini diharapkan semakin meningkatkan semangat kemitraan kita selaku insan penerbangan nasional dalam mempersiapkan kesiapan kita bersama untuk berjalan selaras dengan segala tantangan di dunia penerbangan, utamanya bersama-sama berikhtiar dan bermufakat untuk senantiasa mencari solusi ketimbang mengedepankan tantangan sebagai masalah. Saudara sekalian, disadari atau tidak, pada masa pandemi COVID-19, selama kurang lebih 2 tahun ini, industri penerbangan banyak mengalami penyesuaian khususnya untuk sektor jasa pelayanan penerbangan, baik dari operasi penerbangan maupun jenis pengangkutannya, termasuk pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat pada setiap penyelenggaraan transportasi udara sebagai jaminan terselenggaranya operasi penerbangan yang aman, selamat, dan sehat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penyelenggaraan transportasi udara merupakan salah satu pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terus mendukung upaya para stakeholder penerbangan dalam rangka menyelenggarakan kembali industri penerbangan yang sempat terdampak pandemi. Namun, sebagai regulator, kami tetap mengedepankan pemenuhan ketentuan dan kepatuhan para stakeholder penerbangan terhadap aturan yang berlaku, baik dari sisi keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan. Maka pada hari ini, saya ingin mengajak jajaran Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia dan para mitra Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk bersama berkolaborasi dan berinteraksi dalam merumuskan, menciptakan, dan mengimplementasikan tujuan kita bersama, yaitu menyelenggarakan jasa pelayanan penerbangan yang aman, sehat, dan nyaman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada panitia penyelenggara dan kepada semua pihak yang telah mendukung acara pada hari ini. Saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini, dan gunakanlah kesempatan ini sebagai langkah awal dan berkelanjutan dalam upaya pemulihan industri penerbangan nasional dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin sekalian, itu tadi dia sambutan dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Novi Rianto, yang sudah kami ambil sebelumnya. Baik, untuk bisa mengetahui lebih lanjut seperti apa sebenarnya ABJAPI, yang tadi juga sebelumnya sudah sempat di-mention oleh Pak Alvin bahwa ini juga adalah merupakan sebuah aplikasi yang nantinya bisa dipergunakan di handheld Anda. Selanjutnya akan ada pemaparan dengan lebih jelas lagi. Tentunya kali ini perkenalan apa sih sebenarnya aplikasi ABJAPI ini, dan juga nanti akan kami teruskan dengan tanya jawab. Sebelumnya kami juga undang Anda yang ingin bertanya lebih lanjut. Anda bisa sebutkan nama Anda, dan kalau dari media silakan dari media mana dan ke siapa yang ingin Anda tanya. Silakan di kolom chat, kami masih nantikan Anda. Dan untuk bisa lebih jelasnya seperti apa aplikasi ABJAPI, kami undang kali ini ada Pak Solehan sebagai Wakil Ketua dari ABJAPI untuk bisa memberikan pemaparannya kepada kami pagi hari ini. Silakan Pak.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi di sini saya akan mencoba memberikan paparan, gambaran tentang aplikasi Apjapi itu seperti apa, yang nantinya akan bisa Bapak Ibu atau nanti konsumen, passenger untuk sebagai media untuk menyalurkan saran, kritik ataupun keluh kesahnya terkait sama pelayanan yang dirasakan. Jadi untuk Apjapi ini secara aplikasi itu ada beberapa channel yang kita siapkan. Pertama adalah website. Website bisa Bapak Ibu kunjungin lewat di URL apjapi.id. Sudah bisa dibuka per hari ini. Kemudian bagi pengguna iOS bisa di-download di Apple Store. Kemudian bagi pengguna Android bisa di Google Play. Untuk iOS dan Android saat ini kami update, kalau nanti Anda search mungkin belum tampil karena saat ini masih proses verifikasi di sisi Apple sama Android, Google. Estimasi di 1 minggu atau 2 minggu ke depan sudah live di sana. Itu gambarannya. Untuk channel nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan aspirasinya. Kemudian secara konsep aplikasi, jadi konsep aplikasi ini seperti yang tadi disampaikan di paparan Pak Alvin. Jadi nanti akan ada passenger akan menikmati layanan airline dan airport, kira-kira begitu. Nah, selama menikmati layanan ini akan ada yang dirasakan baik positif maupun negatif. Nah, baik yang ketika ada yang kurang berkenan atau negatif nanti bisa disalurkan baik secara komplain maupun ratingnya lewat aplikasi Apjapi yang akan ada di tangan Bapak Ibu semuanya. Setelah itu komplain sama rating ini akan kita lihat value-nya, nilai unending-nya seperti apa atas masing-masing airline, airport, sama solving dari komplain yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi nanti akan ada rating bintang, kira-kira gitu, bintang 5, bintang 4, bintang 3 dan seterusnya sesuai dengan yang Bapak Ibu sampaikan, dan ini mungkin akan menjadi masukan nanti dari pihak-pihak terkait baik airline maupun airport maupun regulator untuk memperbaiki dari layanan tersebut. Kemudian secara journey mungkin saya sampaikan singkat. Journey aplikasi ini diawali dari registrasi, jadi setiap user yang akan menyampaikan keluh kesahnya nanti lewat aplikasi itu wajib terdaftar, jadi tidak bisa sembarang orang. Nanti akan registrasi dulu. Setelah registrasi nanti akan ada baru bisa menyampaikan komplain. Komplain itu dibagi menjadi 2, komplain ke airline-nya ataupun komplain ke airport-nya, kira-kira begitu. Kemudian nanti di waktu-waktu tertentu akan diadakan kuesioner. Kuesionernya meliputi seluruh touchpoint passenger yang dilewati. Biasanya nanti di bawah akan saya sampaikan customer touchpoint namanya atau passenger touchpoint. Itu akan ada masa-masa Apjapi akan melakukan kuesioner terkait sama layanan yang telah dinikmati oleh customer tersebut selama durasi tertentu, begitu rating. Nah, kemudian dari rating tersebut akan keluar result yang akan menjadikan nilai akhir dan akan dijadikan sebagai masukan ke airline, ke airport maupun ke regulator yang berkepentingan. Ini journey secara aplikasi. Kemudian agak sedikit saya detailkan tentang komplain. Journey komplain, jadi komplain itu seperti ini kira-kira nanti ada airline sama airport, kita bagi 2, bisa dikenakan kemana. Nah, nanti akan ada sedikit perbedaan. Kalau airline nanti akan menyebutkan nama airline-nya siapa yang mau dikomplain,
Kalau airport akan disebutkan airport mana yang mau dikomplain terkait layanannya. Kemudian untuk komplain kira-kira isinya seperti itu. Nah, ini contoh yang airline. Nah, di situ saya kasih warna kuning. Jenis aduan apa yang mau disampaikan. Jadi layanan aduan itu banyak, mulai dari masuknya, check-in-nya, gate-nya, misalnya refund-nya misalnya, itu banyak. Jadi nanti di situ ada pilihan jenis layanan aduan yang mau disampaikan, spesifik di bagian mana. Kemudian ceritakan detail keluhannya mau disampaikan, detail aja disampaikan, termasuk kronologisnya seperti apa, disampaikan. Yang terakhir adalah bukti boarding pass atau tiket. Jadi di sini kita memastikan bahwa komplain tersebut ada evidence-nya gitu. Jadi tidak hanya serta-merta komplain tapi tidak berdasar begitu, dan bukan penumpang pesawat, bahkan begitu itu lebih miris lagi. Makanya kita make sure bahwa Anda komplain dan pernah menumpang pesawat tersebut di waktu yang sesuai. Kira-kira gitu untuk menjaga, memastikan bahwa komplain itu sesuai dengan yang disampaikan. Kemudian setelah komplain nanti akan terlihat di situ statusnya. Nanti akan ada waiting, kira-kira ada status waiting itu, di tengah ada status waiting. Itu artinya komplain itu telah masuk Apjapi dan sedang dibantu ditindaklanjuti oleh tim terkait Apjapi. Di situ ada Pak Alvin, ada Pak David, itu nanti yang akan mencoba. Kalau tadi Pak Alvin bilang kita sebagai mitra, betul, kita akan memfasilitasi, membantu, memerantara, kira-kira begitu, antara si pemilik layanan sama yang menikmati layanan. Sampai nanti statusnya itu close, itu berarti case-nya telah selesai. Ini secara journey komplain. Kemudian ini secara journey rating atau kuesioner. Jadi seperti mungkin di sini saya sampaikan bagi yang belum tahu dari detail proses activity yang akan bersentuhan ya sama passenger, atau kita sebutnya namanya customer touch point atau passenger touch point. Itu ada 5, ada pre-journey, ada pre-flight, ada in-flight, ada post-flight, sama post-journey. Di situ juga detail, activity detail terkait sama pre-journey apa, pre-flight apa, in-flight apa, itu sudah kita detailkan. Nah, dari masing-masing journey itu, activity di journey itu, kita sistemkan untuk menarik ratingnya tiap-tiap aktivitas itu. Jadinya akan kira-kira seperti ini. Jadi di pre-journey kita akan dapat ratingnya website berapa. Misalnya dia booking di website, ternyata dia gagal, terus nggak bisa refund misalnya gitu, karena padahal duitnya kepotong. Nah, nanti akan terjadi debatable di situ, nanti berarti ada something sama website, jadi dia dikomplain. Dan di in-flight atau di pre-flight misalnya di masalah lavatory-nya misalnya, atau di masalah boarding kit-nya misalnya, nah itu nanti juga akan bisa dimasukkan ratingnya di tiap-tiap ini. Ini adalah scope dari rating yang akan kita grab dari aplikasi ini. Ini journey secara kuesioner, kemudian di akhir adalah nanti rating result. Rating result Bapak Ibu akan lihat seperti ini, nanti dibagi dua, ada rating berdasarkan airline sama rating berdasarkan airport, kira-kira begitu. Ini yang airline misalnya. Nah, nanti kita klik Garuda, contohnya Garuda akan keluar ratingnya seperti ini. Pre-journey-nya berapa, di in-flight-nya berapa, di post-journey-nya berapa. Nah, terus kemudian kita pengen tahu di pre-journey itu atau di in-flight itu masing-masing ratingnya apa, misalnya tempat duduknya, pelayanan cabinnya, kualitas makanannya, entertainment-nya. Ini lebih detail lagi. Jadi nanti kita akan bisa lihat spesifik ngehit kemana mau perbaikannya. Ini secara airline, kemudian secara airport juga bisa dilihat di pre-flight sama post-flight. Karena ini udah di airport, makanya
misalnya pengambilan bagasinya bagaimana, pelayanan kedatangannya, penanganan komplainnya. Nah, itu juga akan keluar rating-ratingnya. Nah, ini akan bisa dijadikan masukan buat airline maupun airport maupun regulator maupun pihak terkait yang membutuhkan data-data ini, dan semuanya akan tersimpan. Saya rasa itu gambaran singkat aplikasi yang akan di-provide sama Abjapi dalam mendukung dan menjadi channel untuk berkomunikasi antara Abjapi dengan customer dan Abjapi dengan pihak yang berwenang. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Solekan untuk paparannya. Dan ini kalau kita lihat bersama memang memfasilitasi terutama para konsumen untuk bisa menilai dan mendapatkan pelayanan dan haknya yang terbaik begitu ya. Dan kami juga tadi seperti yang diinformasikan juga oleh Pak Solekan, untuk aplikasinya sendiri akan di-launch kira-kira di awal April, betul ya Pak ya? Betul ya, di awal April. Tapi untuk websitenya sendiri Anda sudah bisa lihat sekarang. Kalau misalkan sekaligus nih sekarang sambil browsing, silahkan ke abjapi.id. Di situ tadi ada juga beberapa informasi-informasi terkini tentang penerbangan ya Pak ya. Sekarang juga kita akan buka tentunya sesi pertanyaan bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi tentang Abjapi ataupun juga mungkin pertanyaan-pertanyaan lain yang ada kaitannya juga dengan penerbangan. Tapi sebelum saya juga sambil menantikan pertanyaan, kita buka sekitar 3 pertanyaan. Saya juga jadi penasaran nih, saya boleh nanya ya Pak Solekan, ini mungkin juga bisa dibilang jadi perwakilan juga dari para konsumen. Tadi kalau masalah komplain sampai ke solusi ataupun juga sampai dijawab oleh regulator, apakah itu mungkin dari bandara atau mungkin dari airline-nya, ini butuh waktu kira-kira sampai berapa lama Pak? Karena biasanya kalau kita konsumen, secepat-cepatnya kita ditanggapi tentu, walaupun mungkin untuk menyapa itu akan jauh lebih baik begitu ya dibandingkan kalau kita komplain tapi ternyata kok nggak ada tanggapannya begitu. Nah ini sampai dengan tanggapan, sampai dengan solusi, ini bagaimana Pak Solekan? Mungkin atau mungkin dari rekan-rekan Abjapi yang lain yang bisa menjelaskan, silakan. Alvin mungkin yang cocok menjawab ini. Kak Alvin. Saya nanya duluan ya Pak Alvin, nggak apa-apa. Coba jawab dulu. Jadi pertama kami lihat komplainnya ya. Ada yang sifatnya itu sangat mendesak, perlu solusi saat itu juga. Ada yang sifatnya itu berkelanjutan. Bagi yang sifatnya sangat mendesak, tentunya kami juga tidak menunggu. Komplain itu akan kami sampaikan baik itu secara tertulis maupun secara lisan, karena pada prinsipnya Abjapi adalah membantu memberikan solusi bagi kedua belah pihak, ya, bagi penyelenggara maupun bagi konsumen. Tapi ada juga yang sifatnya komplain itu repetitif, berulang, sehingga kami juga menjadi mitra diskusi dengan penyelenggara pelayanan untuk mencari atau memberikan solusi yang sistemik, jadi mencegah terulangnya kembali. Nah ini yang mungkin butuh waktu lebih lama, tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya urgent tentunya kami segera sampaikan. Dan kadang-kadang juga ada komplain yang salah alamat misalnya. Bagasi hilang, tapi yang dikomplain bandara. Nah, ini kami juga sampaikan bahwa bagasi hilang itu bukan ranahnya bandara, tapi ranahnya airline. Itu kami juga akan sampaikan pada airline, dan tentunya airline juga punya waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ada jeda waktu sampai dengan 14 hari untuk menelusuri dan memberikan solusi hal-hal seperti itu. Jadi kami prinsipnya komplain ini setiap hari kami monitor. Jadi tidak seminggu sekali dibuka, itu nanti bisa parah nanti. Demikian, Mbak. Iya, artinya orang kalau komplain ketika penerbangannya malam gitu bisa saja dia langsung komplain saat itu juga. Itu bisa memungkinkan ya Pak ya? Bisa Mbak, dan inilah salah satu sebabnya kami mendirikan Abjapi, karena kenyataannya selama ini tidak sedikit konsumen yang menyampaikan
komplain itu kepada pribadi kami, pada saya Pak David dan teman-teman, nggak peduli waktunya, kadang-kadang jam 10 malam, jam 11 malam, dan kami melihat memang urgent. Ini kalau tidak segera ditangani bisa komplikasi. Dan secara pribadi pula komplain tersebut kami sampaikan kepada airline, kepada airport, ya alhamdulillah selama ini ditangani dengan baik. Nah, tapi kan kurang tepat kalau selalu dalam kapasitas pribadi. Betul. Maka saya mengajak teman-teman yang sudah mempunyai jejaring dalam perlindungan hak konsumen, juga mempunyai jejaring dalam industri transportasi udara, yuk kita bergabung bersama-sama membuat ekosistem transportasi udara ini menjadi lebih baik lagi. Gitu. Ya, baik. Pak David, iya. Pak David kelihatannya juga udah senyum-senyum, silakan. Iya nih, silakan Pak David. Jadi terima kasih Pak Alvin. Yang namanya komplain, betul kata Pak Alvin, tiba-tiba masuk komplain ke HP saya bahwa ada satu toilet di bandara, saya sebut saja Soekarno-Hatta, waktu itu becek katanya. Dan akhirnya saya memang menghubungi Angkasa Pura II melalui teman, dan langsung direspon oleh teman di Angkasa Pura II, nggak sampai 10 menit sudah kering. Jadi hal-hal ini sangat baik menurut saya, hal-hal kecil, tidak harus melulu dengan airlines, tapi juga dengan layanan bandara. Dan ini banyak sekali, dan tadi ada komplain yang sesudah dia menjalani penerbangan, itu juga bisa disampaikan supaya nanti kalau memang ada hak-haknya yang harus dipenuhi, itu nanti kami jembatanin. Tapi yang pasti, kami ini bukan hanya menerima komplain, tapi mengedukasi juga. Karena banyak konsumen, dia terlambat datang, tapi dia bilang ditinggal pesawat. Ya, kan artinya bukan salah pesawat atau maskapai kan. Jadi kita juga harus jelaskan bahwa dia harusnya boarding berapa puluh menit sebelumnya dan sebagainya. Mungkin itu Mbak Ita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak David. Ini artinya nanti semuanya rekan-rekan dari Abjapi juga akan standby 24 jam nih sebagai admin kalau ada pertanyaan langsung dari Abjapi, atau bagaimana ini Pak? Ya tentunya ada jam-jam ini, ada jam-jam kewajaran lah. Paling tidak sekarang udah nggak ada lagi yang ke WhatsApp pribadi begitu ya Pak David, Pak Alvin. Baik, dan ini tentunya wadah yang akan sangat bermanfaat juga tidak hanya bagi konsumen, tapi juga bagi bandara, bagi airline juga untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, selamat pagi, terima kasih untuk ada Mas Ahmad dari detik.com yang juga sudah bergabung di pagi hari ini kita dalam acara deklarasi Abjapi. Ini ingin izin bertanya ke Pak Alvin dan juga Pak Denon. Untuk Pak Alvin tadi menyebutkan jika kenaikan harga tiket pesawat ini tidak terelakkan, lantas bagaimana sikap Abjapi jika maskapai menaikkan harga tersebut? Dan untuk Pak Denon, apakah maskapai berencana untuk menaikkan tarif tiket atau mengusulkan kenaikan tarif batas atas? Terima kasih banyak sebelumnya. Ini penting karena sebentar lagi masa bulan Ramadan tiba, banyak yang mau mudik karena semua udah pada sudah tidak ada PCR lagi mungkin ya untuk beberapa. Ini tampaknya juga akan jadi sebuah hal yang pasti banyak ditanyakan nih tentang tarif batas atas. Silakan mungkin Pak Alvin dulu. Ya baik, saya jawab ya. Jadi pertama untuk tadi kan saya menyampaikan tentang kenaikan harga aftur yang berimplikasi nanti juga kemungkinan naiknya harga tiket karena naiknya biaya operasional penerbangan. Sikap Abjapi adalah kami akan memantau kewajaran. Ya, kalau memang biaya operasional ini terus naik, tentunya airline juga tidak bisa merugi. Seberapa nanti akan diizinkan oleh pemerintah, kami juga akan memberikan pertimbangan-pertimbangan, saran-saran berdasarkan keadilan. Keadilan yang bagaimana, kami juga tidak ingin airline itu rugi. Tapi juga perlu mempertimbangkan daya beli masyarakat. Sehingga kalaupun harus naik, kami perhatikan bahwa airline ini kan memperlakukan harga tiket yang fleksibel. Penerbangan yang sama, jam yang sama, hari yang berbeda, harganya bisa berbeda. Nah, tentunya ini juga bisa dilakukan oleh airline. Ada hari-hari tertentu yang memang
bisa diberikan harga lebih murah, kami tentunya juga berharap airline juga berikan harga yang lebih murah. Tapi di mana memang bisa lebih mahal, ini nanti saling subsidi silang. Demikian juga kemungkinan kenaikan itu lebih banyak dibebankan kepada pengguna bisnis kelas misalnya. Sedangkan untuk kelas ekonomi tetap diberikan kenaikan, kalaupun harus naik seminimal mungkin. Kami juga berharap kalaupun ini nanti harus naik, pertimbangkan bukan kenaikan permanen, bukan kenaikan tarif batas bawah atau tarif batas atas, tapi pertimbangkan dalam bentuk surcharge. Dulu ketika krisis tahun-tahun sekitar 10-15 tahun yang lalu, itu juga ada fuel surcharge, di mana ketika harga minyak sangat tinggi, itu ada tuslahnya. Tapi ketika harga minyak turun, tuslah itu atau surcharge itu dihapus sehingga kembali ke normal. Jadi bukan kenaikan permanen. Tentunya ini kami harap tidak terjadi konflik Rusia-Ukraina segera usai sehingga harga energi dapat segera turun dan kita tidak perlu bersusah payah. Tapi jika ini berlanjut, tentunya kita perlu mencari solusi yang adil. Bagi konsumen juga tidak memberatkan, airline juga tidak rugi. Demikian. Silakan, mungkin Pak Denon juga bisa ikut menjawab. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Alvin Lee bahwa memang kewenangan dari tarif batas atas dan tarif batas bawah ini ada di Kementerian Perhubungan dalam kaitan menjaga keseimbangan antara profitabilitas dari anggota maskapai INAKA dan keterjangkauan dari masyarakat. Kenaikan tarif batas atas ini memang diharapkan tadi yang seperti dijelaskan oleh Mas Alvin, apabila ada kenaikan komponen biaya seperti aftur dan lain sebagainya, tentu ini membuka peluang bagi maskapai untuk menyesuaikan tarifnya. Kemudian ini akan menjadi pertimbangan bagi seluruh anggota maskapai apabila disepakati, ini akan menjadi relaksasi bagi maskapai untuk dapat menyesuaikan tarifnya. Kami apresiasi juga tadi disampaikan oleh Mas Alvin Lee bahwa sebetulnya kita sebagai penyelenggara transportasi udara ini perlu sekali memperlihatkan daya beli masyarakat, karena kita ini memang industri penerbangan ini adalah tulang punggung ekonomi dalam menyambung semua kegiatan sosial ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Jadi penting sekali kita bisa menyampaikan apa yang menjadi concern masyarakat tanpa mengenyampingkan profitabilitas dari perusahaan maskapai anggota INAKA, karena memang sebagaimana kita ketahui ya, semenjak COVID-19 ini banyak anggota asosiasi INAKA ini yang mode-nya adalah mode recovery. Tentu ini akan sangat membantu kalau kita bisa menyesuaikan secara gradually apa yang menjadi concern masyarakat tanpa harus mengorbankan banyak kegiatan-kegiatan maskapai yang mungkin sekarang ini dalam proses untuk perbaikan kegiatan operasional mereka. Mungkin itu respon dari saya sebagai INAKA. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denon untuk jawabannya, Pak Alvin juga. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari Mas Ahmad dari detik.com ya. Tapi yang pasti nanti ada tarif batas atas ya Pak Denon ya? Itu kewenangannya tentu ada di pemerintah. Kami ya? Dari pemerintah. Kalau dari asosiasi, dari INAKA mewakili anggota INAKA, kalau ada penyesuaian komponen biaya yang tadi disampaikan oleh Pak Alvin Lee bahwa Pertamina menyesuaikan harga aftur, tentu ini akan menjadi permohonan dari anggota INAKA kepada pemerintah untuk dapat disesuaikan. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denon. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Cucu Suprojo. Selamat siang Pak Cucu. Ini pertanyaannya adalah apakah data dan hasil dapat diunduh setiap saat oleh siapapun? Ini mungkin maksudnya hasil data dan hasil dari aplikasinya ya tampaknya. Iya, bagaimana nih Pak Alvin? Untuk dari aplikasi tentunya tidak dapat dibuka oleh siapapun ya. Tentunya ini hanya oleh Apjapi, karena terutama terkait komplain itu kan harus kami verifikasi dulu ya, dan tujuan utamanya adalah disampaikan kepada penyelenggara pelayanan untuk ada perbaikan. Semua komplain penilaian itu akan dirangkum dan secara berkala akan diumumkan kepada penyelenggara dan juga kepada publik. Tapi aksesnya memang terbatas
hanya kepada pengurus Apjapi saja. Demikian. Baik. Artinya sebagai konsumen kita masuk dan login di dalam untuk bisa tahu dan juga komplain begitu ya Pak Alvin ya? Ya, menggunakan aplikasi itu bisa registrasi, setelah registrasi menyampaikan penilaian dan komplain. Dan bagi yang sudah registrasi kami perlakukan sebagai member tentunya ya. Nanti kalau ada program-program kita juga akan menyampaikan kepada dalam tanda kutip member tersebut perkembangan itu. Baik. Wah ini nih kalau jadi member kayaknya akan ada sesuatu yang lebih gitu ya Pak Alvin ya. Wah ini penting nih, tentang ada kaitannya dengan call center. Selamat pagi kepada semuanya rekan-rekan Apjapi. Ini dari Pak Vincent Herdinson. Apakah nantinya akan ada semacam call center atau public hotline, baik komplain atau informasi, di Apjapi terkait kebutuhan komunikasi dengan publik pengguna jasa penerbangan, terutama untuk fast response, selain pengisian form komplain? Nah ini biasanya ada beberapa orang yang memang pengennya telepon gitu ya Pak ya, daripada isi ketik-ketik gitu, telepon aja deh biar cepat gitu. Gimana Pak? Ya, yang pertama tentunya kami ingatkan bahwa bagi pengguna jasa penerbangan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, setiap maskapai penerbangan wajib menyediakan saluran pengaduan langsung di setiap bandara yang dilayani. Jadi kalau itu sesuatu hal yang sifatnya sangat urgent, dapat disampaikan kepada penyelenggara pelayanan di masing-masing bandara. Namun jika ternyata saluran pengaduan tersebut masih belum efektif, Apjapi tidak mengambil alih peran dari penyelenggara pelayanan. Apjapi sifatnya adalah membantu pengguna jasa menyampaikan keluhan atau saran-saran tersebut kepada penyelenggara. Jadi bukan sebagai primernya ya. Dan kami akan terus memperbaiki saluran komunikasi kami dengan penyelenggara pelayanan agar pendapat, saran, keluhan itu dapat lebih efektif terus diperbaiki agar lebih efektif ditangani. Untuk saat ini kami belum berani menjanjikan yang muluk-muluk, yang sudah pasti ada di tangan dan siap. Ini adalah aplikasi. Sambil lihat nanti perkembangannya bagaimana, dan tentunya ini juga kami selalu akan mengikuti perkembangan teknologi. Kami juga akan menyesuaikan dengan kemampuan kami untuk terus-menerus meningkatkan efektivitas pelayanan kami kepada pengguna jasa penerbangan. Mohon Pak David mungkin berkenan menambahkan. Iya Pak Alvin. Jadi idealnya memang ada nanti call center, tapi kita akan set up itu perlahan-lahan. Dan seperti yang Pak Alvin sampaikan, kewajiban bagi pelaku usaha untuk menyediakan call center. Artinya bahwa kalau ada pelanggan, ada konsumen atau pengguna jasa yang berhubungan dengan pelaku usaha penerbangan atau layanan, dia akan berhubungan dulu dengan pelaku usaha tersebut. Itu memang di dalam perlindungan konsumen, hal pertama yang harus dilakukan oleh konsumen apabila menemui kendala atau menemui masalah. Dan pelaku usaha itu tidak perlu alergi dengan hal tersebut karena komplain dari konsumen adalah juga upaya untuk meningkatkan usahanya. Dan menurut kami ada 3 hal di sini. Konsumen atau pengguna jasa akan berhubungan dengan Apjapi. Pertama adalah mencari informasi, karena tugas Apjapi juga untuk memberikan edukasi dan advokasi. Informasinya macam-macam, apakah tentang peraturan terbaru penerbangan selama masa pandemi, ya kan, atau ketidakjelasan, ya kan, ini juga nanti akan bisa kami jawab. Jadi informasi. Kedua juga pengaduan. Jadi pengaduan ini belum bersifat sengketa. Jadi ini juga bisa disampaikan. Misalnya kenapa toilet di bandara ada 5 tapi yang berfungsi hanya 1, contoh saja misalnya. Kenapa di area perparkiran tidak ada toilet? Nah, ini juga bisa. Nah, baru kemudian ada yang sifatnya sengketa. Jadi ini beragam dan bisa kita kategorikan masing-masing.
Demikian. Baik Pak David, ini terima kasih atas tambahannya. Tapi belum apa-apa nih, kalau saya lihat tadi kan menarik juga karena tidak hanya sebatas komplain tapi juga informasi yang akan disampaikan nantinya oleh Apjapi begitu Pak David ya. Ya. Nah ini kalau dilihat ada lagi pertanyaan ini sebenarnya kita buka satu pertanyaan lagi mungkin atau gimana ya Pak Alvin? Cukup banyak rupanya yang bertanya. Iya. Ada dua ya dari redaksi dan dari Pak Gary. Pak Gary, betul. Pak Vincent Hedrison tadi adalah ketua dari Semarang Aviation Community. Baik. Ya, yang saya jawab itu dari redaksi Halo ya, bahwa ada bandara yang pernah diterbangi maskapai, tapi karena situasi COVID, penerbangan dihentikan. Untuk pelayanan penerbangan sekarang susah karena masyarakat sekitar membutuhkan penerbangan. Dan dari Pemda juga mengakui kebutuhan tinggi, tapi penerbangannya belum ada. Ini case pertama Apjapi nih Pak kayaknya. Ya ini kelihatannya dari redaksi Halo mengalami sendiri. Iya. Bandara di Kalimantan Timur, PBU kelas 3. Ya, tentunya hal-hal seperti ini menyangkut banyak pihak. Ya. Yang pertama adalah dari penyelenggara penerbangan itu sendiri, airline itu sendiri. Apakah airline-nya sudah siap dan apakah airline-nya juga sudah melakukan kajian. Jangan nanti terbang ke sana kelihatannya penumpangnya banyak, tapi ketika terbang nggak ada penumpangnya, airline-nya rugi juga kan. Kedua, kesiapan bandara, dan ketiga juga dari Kementerian Perhubungan dalam memberikan izin rute, slot, dan sebagainya. Saya kira ini kami juga siap menyampaikan aspirasi ini kepada pihak-pihak terkait ya. Ada baiknya juga masyarakat setempat juga menyampaikan kepada kepala daerah agar kepala daerah juga menindaklanjuti, mengundang misalnya airline yang dulu melayani diundang lagi untuk diajak membuka rutenya. Demikian, semoga bermanfaat. Terakhir ini mungkin Pak, ini ada kaitannya juga dengan penerbangan tapi kargo katanya ini dari Pak Gary. Apakah pengguna jasa penerbangan di sini termasuk pelayanan kargo? Apa hanya untuk penerbangan dan fasilitas bagi penumpang saja? Wah ini benar juga nih yang sering kirim-kirim barang kargo. Ini bagaimana nih Pak? Ya, terakhir ini ya. Baik. Ini Pak Gary adalah Ketua Jaringan Penerbangan Indonesia. Terima kasih Pak Gary. Pengguna jasa penerbangan tidak hanya penumpang, kargo juga. Dan saya berterima kasih hari ini dari Asperindo, Asosiasi Pengusahaan Pengiriman ya, Indonesia hari ini juga hadir. Tentunya kami juga siap memberikan asistensi bagi pengguna jasa kargo untuk berinteraksi lebih baik lagi dengan airlines, dengan airport. Demikian Pak Gary, semoga berkenan. Ini yang terakhir ya dari komunitas fotografer aviasi Pak Beni. Dalam hal komplain yang diterima Apjapi dianggap komplain yang benar tapi tidak diterima oleh airlines atau airport. Kira-kira ada rekomendasi yang bersifat menghukum dari Apjapi kepada airlines atau airport? Yang pertama, Apjapi tidak berwenang untuk menghukum. Jangankan Apjapi, Ombudsman Republik Indonesia yang menjadi lembaga negara dalam pengawasan publik itu pun tidak menghukum. Tapi sifatnya adalah membantu memperbaiki pelayanan, mencapai solusi, memberikan solusi bagi masalah-masalah yang ada. Nah, tentunya harapan kami adalah menempatkan Apjapi sebagai organisasi yang akuntabel, yang berwibawa, dan diterima oleh para stakeholders, baik konsumen, penyelenggara bandara, penyelenggara layanan angkutnya yaitu airlines maupun regulator, sebagai mitra untuk memajukan. Kami tidak dapat menghukum, kami juga tidak terpikirkan oleh kami untuk menyerukan boikot, ya. Tapi melalui kehadiran kami yang berwibawa,
yang memberikan solusi untuk perbaikan dan kebaikan bersama. Kami mengusahakan solusi-solusi tersebut dapat ditindaklanjuti. Mohon Pak David mungkin berkenan menambahkan. Ya, intinya bahwa APJAP ini adalah badan hukum perkumpulan, sifatnya asosiasi, namun karena memang tugasnya ini ada diatur di Undang-Undang Penerbangan dan juga di peraturan pemerintah, maka kami menjalankan tugas yang ada di peraturan pemerintah dan Undang-Undang Penerbangan. Dan seperti Pak Alvin katakan, kami tidak berkompeten atau tidak mempunyai wewenang untuk menghukum, bahkan untuk merekomendasikan bahwa ini salah atau benar itu tidak ada. Tetapi yang pasti karena asosiasi pengguna jasa penerbangan itu disebutkan di dalam peraturan pemerintah sebagai representasi pengguna jasa penerbangan Indonesia, maka kami seperti Pak Alvin katakan, kita akan membuat satu lembaga ini, asosiasi ini menjadi lembaga yang bisa sejajar dalam hal memberikan edukasi, advokasi, dan juga pencerahan kepada konsumen, tentunya sebagai mitra pemerintah dan juga pelaku usaha penerbangan maupun layanan jasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke Pak Beni, dan terima kasih dukungan dari komunitas fotografer aviasi Indonesia yang bisa juga nantinya menjadi rekan bersama dalam hal memberikan edukasi kepada konsumen, karena konsumen ingin juga mengetahui jenis-jenis pesawat misalnya dan udah difoto oleh asosiasi fotografer. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak juga untuk penjelasannya. Ini juga yang pasti kita semua juga turut gembira dengan hadirnya APJAPI. Selamat sekali lagi juga untuk deklarasinya hari ini, dan sebelum nanti kita ke acara selanjutnya, ini banyak sekali juga ya ucapan selamat. Ya, ada Pak Tulus juga ini rupanya dari Ketua YLKI yang juga sudah bergabung di acara. Selamat siang Pak Tulus, terima kasih. Lalu juga ada selain Pak Beni juga tadi Pak Heri Bakti dan juga dari Pak Geri. Baik, kalau begitu rekan-rekan sekalian, para tamu undangan yang terhormat dan juga rekan-rekan media yang juga sudah menyempatkan waktunya siang hari ini hadir dalam deklarasi APJAPI, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk waktunya. Harapan kami sekali lagi mudah-mudahan APJAPI bisa bermanfaat bagi para konsumen dan juga para regulator, dan bisa menyambungkan lidah-lidah konsumen nih yang selama ini mungkin bingung mau kemana, sekarang sudah ada wadahnya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kehadirannya siang hari ini.